pengakuan Dede ini bisa menjadikan bukti telak? Ya, bukti baru bahwa dari dulu kan saya meyakini kasus ini adalah rekayasa. Foto ditemukannya mor yang ada daging sesuai dengan keterangan dari ahli bahwa itu adalah kecelakaan yang dimana terjadi benturan kemudian dagingnya menempel. Seluruh luka pada korban itu sebelah kanan, motornya juga rusak sebelah kanan. Baru kali ini pertama pembunuhan di dunia ini rusakin motor ikan doang. Bahwa itu adalah laporan palsu, lalu mereka kena, apa Rudiana harus kena dong. Ada dua lo yang diarahkan oleh Rudiana, maka ini adalah korban dari Rudiana. Akan ada foto-foto, bukti foto yang berbicara yang akan mengagetkan. Iya. Dan foto itu jangan disembunyikan dan dia siap untuk sumpah pocong. 3, 2, 1, close the door deh. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di sini di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama tim pengacara dari Saka Tatal. Ya, ada Mas Krishna Murti, ada Ibu Titin, ada Mas Farad Abbas, ada Saka Tatal yang akan menghadapi sidang PK. Berapa hari lagi berarti ya? Rabu besok ya. Rabu besok akan menghadapi sidang PK. Kita akan menunggu nih kira-kira ada kejutan-kejutan apa dari yang disiapkan atau maupun bukti-bukti baru sama tim pengacara Saka Tatal. Dan sejauh ini kesiapan bagaimana? Kan saya alhamdulillah ya Mas ya. Tim sih terus saja menggodokkan karena ternyata kan ada juga bukti-bukti yang bisa kita masukkan, bukti-bukti baru, terutama pengakuan-pengakuan yang pada sidang 2016 itu tidak saya temuin. Bahkan jangankan menghadirkan orangnya, kita kabar beritanya aja gimana kita nggak pernah tahu. Seperti apa? Yang 2016 tidak ditemukan, baru ditemukan sekarang? Seperti misalnya sekarang pengakuan Dede yang tersebar. Itu kan dulu ya, karena sebetulnya pengakuan Dede dan Aib lah yang tertuang di BAP yang justru secara spesifik menjelaskan siapa-siapa pelaku yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu awalnya dari pengakuan Dede dan Aib. Iya. Dan tiba-tiba Dede baru membuat pengakuan kalau dia diarahkan oleh Aib dan Bapak Rudiana. Ya, selaku pelapor. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana. Keterangannya. Pertanyaan saya adalah, Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa, mereka tidak memperkosa? Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Kenapa? Saya tunggu kamu Aib. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa ya. Kamu jahat Aib. Kamu jahat Aib. Kamu jahat. Jahat kamu Aib. Artinya kalau pengakuan Dede ini bisa menjadikan bukti telak? Ya, bukti baru bahwa dari dulu kan saya meyakini kasus ini adalah rekayasa. Rekayasa dari awalnya, dari awal penangkapan sampai pemeriksaan, kemudian juga sampai di persidangan. Karena kan kalau misalnya dari bukti otopsi itu kan tidak ada penusukan, tetapi kok bisa jaksa P21 sehingga proses ini lanjut ke persidangan. Itu juga kan sudah luar biasa, antara BAP dengan hasil otopsi kan udah jauh berbeda. Tapi kok bisa gitu? Tidak ada penusukan karena di bajunya tidak ada bolong, di badannya tidak di hasil visumnya tidak ada. Tidak ada di hasil visum, tidak ada di baju yang disampaikan sebagai bukti juga tidak ada lubang di dada dan di perut. Akan ada bukti kejutan Bu Titin mungkin nanti di sana yang akan mengagetkan seluruh rakyat Indonesia dan juga para penegak hukum. Dan akan tidak disangka-sangka oleh pihak sebelah. Sebetulnya kan gini, sebetulnya yang sekarang saya nggak paham ya, apakah itu praktisi ataukah memang menjadi kuasa dari pelapor dan sebagainya, atau apakah itu namanya tim pencari fakta, nggak tahu siapa yang tim pencari fakta siapa yang menunjuk
Kan tahu sendiri Mas, saya nggak usah sebutin. Saya kan orang kampung Mas, nanti saya sebutin orang kota Itu ngeri bukan saya. tim pencari fakta, Iya. tapi TPF itu artinya tim pencari Farhat. Di mana ada Farhat punya kasus mereka diurus ke situ. Siapa aja nih Mas, coba Mas tahu. Pertama RAN. RAN itu siapa? Ya, pokoknya itu aja lah. Terus saya ulangi, pertama kura-kura ninja. Oke. Kedua ES. Siap perempuan berarti. Ya, yang ketiga PL. Nah, keempat ya adalah nggak usah disebutin. Kasih Ini- komen dia siapa kira-kira gitu ya. Jadi mereka itu adalah bukan TPF tim pencari fakta, tapi tim pencari Farhat. Di mana kasus Farhat ada nongol di situ. Oh gitu. Jadi nggak ya. apa-apa lah kalau mereka ingin top nggak apa-apa. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, kalian ini udah tahu ya, Indonesia ini udah tahu, termasuk Dede hari ini membuka bahwa itu direkayasa dan diarahkan oleh Rudiana. Kalian nggak tahu malu, masih menyatakan menyalahkan. Kemarin taruhan bahwa pra peradilan akan kalah si Peggy, ternyata Peggy menang, Peggy bebas, Peggy merdeka. Nah ini orangnya. Yang kemarin kalian mengatakan bahwa ini bohong, ya. Sakatatal. Sakatatal berbohong, tapi apa yang dikatakan Sakatatal didukung oleh orang saksi yang berbohong udah mulai bertobat, ya. Berarti Dede ini takut masuk neraka. Yang lain silakan nanti bertobat di neraka lagi, tidak diterima lagi tobatnya. Karena mereka ini tarmuk cari muka sama polisi. Padahal polisi tidak butuh mereka. Padahal polisi mengatakan kalau salah ya dihukum, kalau nggak salah ya dibebaskan. Siapa yang cari buka sama polisi, Mas? Ya itu yang tidak punya muka. Oh, iya. Jadi dicari gitu ya. Cari. Oke, dan kira-kira dari TPF, ya pengacara-pengacara TPF inilah ya, yang menurut kalian ini kira-kira Mereka awalnya pertama praktisi hukum. Nah, tiba-tiba udah dibata, dipermalukan, tiba-tiba jadi pengacara dari tim pencari fakta. Nah, kemudian kita bilang cari pencari fakta atau pencari Farhat sih. Akhirnya berubah lagi tim Jakarta. Nah, loh. Tiba-tiba berubah lagi tim dari Perhaki. Orangnya itu saja. Ya kan ada apa? Penasaran kira-kira banget, kan? menurut Mas Farhat mereka mewakili siapa? Ditunjuk apa memang menunjuk dirinya sendiri? Kalau alasannya sih secara pribadi mereka ya biar katanya pendukung polisi, biar polisi loh. Ini bukan persoalan polisi, ini persoalan hukum hakim dan jaksa. Polisi kan udah nangkep dari awal bahwa ini kecelakaan lalu lintas murni. Ya harusnya polisi itu jadi dokter buat keadilan dan hukum. Ya kalau memang itu ternyata ada keraguan dan bawalnya adalah kecelakaan lalu lintas, tinggal dipanggil polisi lalu lintas, saya lihat kan gitu. Oke, kita buka aja. Salah satu hukumnya adalah foto ditemukannya mor yang ada daging sesuai dengan keterangan dari ahli bahwa itu adalah kecelakaan yang dimana terjadi benturan kemudian daging yang menempel, ada fotonya Lagi lengkap. nempel di tiang itu Di di tiang. tiang ya. Dia nggak tiang jalan, mungkin. di mulut jalan Ya. itu. Kedua, seluruh luka pada korban itu sebelah kanan. Motornya juga rusak sebelah kanan. Baru kali ini pertama pembunuhan di dunia ini Di kanan rusakin doang. motor kanan doang, jadi dari kiri, gitu, betul nggak? Iya, iya. Ini kan gampang. Nah, terus kita lihat kondisi psikologis hakim pada saat itu. Kalau hakim takut dengan putusan kasasi, dia akan menolak pra peradilan Peggy. Tapi karena siapapun yang membaca, melakukan eksaminasi terhadap putusan mulai dari putusan nomor 3, 4, 16, ya, putusan yang sakatatal, pasti orang memikir. Awalnya ini contoh, pertama, Peggy yang sekarang udah ilegal, halusinasi itu pertama dituduh memperkosa, betul kan, Chris? Iya. Iya, Nah, di tapi ini putusannya 5 orang, Iya. Peggy bukan pemerkosa. Ada Iya. berapa? Nah, kemudian Pasren sekarang aneh nggak? Ketua RT dikelilingi oleh seluruh pengacara Jakarta untuk mendampingi dia. Ada apa? Ada kira-kira, apa? Mas? Padahal namanya saksi itu tidak ada aturan saksi didampingi pengacara. Dan saksi itu dicari bukan pengacaranya, tapi kejujurannya, apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dialaminya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah ada dan tidak pernah mengalaminya. Hanya digunakan untuk mempedulikan perkara dan melengkapkan semua kejahatan-kejahatan rekayasa penyidikan, penuntutan, dan keadilan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, terima kasih Bang Krisnamurti, terima kasih Ibu Titin, terima kasih. Kamu tidak usah takut, semangat terus, dan dia siap untuk sumpah pocong. Bayangkan tuh. Siap Sakatatal. Siap, Pak. Berani. Berani, Pak. Sakatatal sampai sekarang keberaniannya makin bertambah nih. Makin Gak takut pede. kan Saka kan? Enggak, Pak. Kemarin aku kirim baju Siklism udah terima belum? Udah, Pak. Udah saya terima, Pak. Udah dipakai belum? Udah. Baju brandnya Nino Kuya tuh anak Om. Iya. Saya tanya, oh ini bajunya baru pindah dari Mas Huya kan? Oh, Iya, iya. Krisna gimana pandangan Krisna? Gimana Mas Krisna? Enggak, memang makin menarik, artinya bahwa mendekati PK ini makin banyak terbuka.
pertama adalah kan keterangan Liga Akbar. Liga Akbar menarik keterangannya, dia diarahkan oleh Rudiana. Lalu muncul terakhir ini adalah Dede. Dede juga mengatakan bahwa dia nggak tahu kejadian malam itu, nggak ada kejadian lempar-lemparan. Dia dihubungi Aep, lalu dibawa ke Polres ketemu Rudiana, diarahkan BAP-nya oleh Rudiana. Berarti ada dua loh yang diarahkan oleh Rudiana. Maka ini adalah korban dari Rudiana. Perlu diingat, ini korban dari Rudiana. Kalau sampai laporan yang dilakukan oleh Kang Deddy dan CS-nya melaporkan bahwa ini adalah laporan palsu, lalu mereka kena, apa Rudiana harus kena? Harus kena dong Rudiananya, karena dia yang mengarahkan. Berarti kan korban, gitu loh maksudnya. Mereka ini, dua orang ini jangan dulu kita intimidasi mereka bahwa mereka adalah memberikan keterangan palsu. Dilihat dulu siapa nih yang latar belakangnya. Oh, berarti adalah Rudiana. Nah, berarti mereka adalah korban dari Rudiana. Nah, lalu kita tarik lagi dari bebasnya Peggy. Lah, Peggy ini dibebaskan. Sementara Peggy ini kan ada dalam putusan 3 DPO. 2 dianulir, 1 dibebaskan. Berarti kan 3 DPO ini kita anggap nggak ada. Kita anggap fiktif. Kalau 3 DPO ini fiktif, lalu sementara saksi ini diarahkan, lalu saksi ini berbohong, dengan 3 DPO ini fiktif, apakah kasus ini masih kita yakini adanya pemerkosaan dengan pembunuhan? Nah, itulah yang kita masih akan selidiki. Maka besok kita akan tanya juga, misalkan adanya mayat dikubur nih setelah 12 hari, lalu digali, ya kan ditemukan adanya sperma. Setahu kita dengan mayat membusuk, apakah masih ada sperma? Lalu sperma itu juga tidak dites DNA. Apalagi siapa Vina itu kan beragama Muslim. Dimandikan, dibersihkan dulu sampai bersih, ya. Sampai bersih dulu. Dari mana nih? Spermanya muncul. Nah, inilah kan besok kita akan hadirkan saksi forensik ya, Asparat ya. Ya kan, ini akan kita pertanyakan besok, kita perdalam. Apakah ini betul ataukah tidak? Itu. Dan artinya kalau memang ada kecenderungan pengakuan Aep, pengakuan Dede kan diarahkan. Ya. Artinya tadi kalian yakini bahwa ini adalah rekayasa kasus. Dengan adanya mereka diarahkan, dengan mereka kebohongan, ini mengakibatkan loh Mas, 7 orang terpidana seumur hidup, 1 orang terpidana 8 tahun. Itu yang mesti harus tahu konsekuensinya. Nah, kira-kira kalau memang kasus ini direkayasa, siapa yang merekayasa dan apa motifnya, Bu Dede? Saya kira di Cirebon, Mas, banyak hal yang orang tidak pernah tahu, banyak hal yang saya ketahui, tapi saya juga nggak bisa ekspos di media. Itu soal kurang lebih tentang nggak, kan banyak versi, Mas. Jadi gini, kalau saya begini, ini asumsi saya kan. Awalnya kan ini peristiwa kecelakaan. Itu sebetulnya waktu kecelakaan meninggal dunia 2 gitu, itu kan tersebar, Mas. Jadi 1 meninggal, 1 ini tersebar di koran lokal. Tiba-tiba 3 hari kemudian berubahlah jadi pembunuhan. Kalau saya melihat TKP-nya, orang nggak pada Mas sebetulnya. Ditemukannya kedua korban itu adalah masuk wilayah hukum Polres Sumber. Saya ngomongnya kabupaten. Tetapi TKP kedua yang di belakang Solo itu masuk wilayah hukum Polres Kota. Mohon maaf kalau saya harus bilang, ayah korban itu bekerjanya di Polres Kota Cirebon. Bukan di Polsek Sumber ya? Kalau dia menemukan kecurigaan anaknya mengalami pembunuhan, kenapa tidak laporkannya di Polres Kabupaten atau Polres Sumber? Ya. Karena TKP pertama kali ditemukannya mayat itu di situ. Kenapa harus ditarik ada TKP di belakang showroom yang merupakan wilayah hukum Polres Kota Cirebon, dan kebetulan pelapor itu memang dari Polres Kota Cirebon. Itu jadi kenapa harus saya bilang begitu? Karena bukti adanya daging di tiang yang menempel di baut mur ya. Itu adanya di Polres Sumber wilayah hukumnya atau Polres Kabupaten. Cuman kalau orang Cirebon karena sudah biasa ngomong Polres Sumber, Polres Kota gitu, karena ibu kotanya kan Sumber gitu. Jadi saya melihat dari dulu saya meyakini ini rekayasa karena ada 2. Saya lebih suka ngomong pakai bahasa yang biar bisa dipahami masyarakat ya. TKP-nya ada di Polres Sumber. Kenapa laporannya nggak ke Polres Sumber? Kenapa harus ditarik ke Polres Kota? Wilayah hukumnya. Gitu. Sementara TKP di Polres Kota tidak ditemukan apa-apa. Itu di belakang Solo itu tidak ada darah. Ya, itu yang paling penting. Iya, tidak ada darah dan
daging yang tertinggal itu adanya di wilayah hukum Sumber. Itu. Jadi kenapa saya dari dulu menyatakan itu rekayasa. Di TKP kedua yang justru eksekusinya terjadi di TKP kedua itu tidak ditemukan apa-apa, Mas. Artinya motifnya apa kira-kira sampai ini harus direkayasa? Apakah kira-kira salah? Apakah berawal dari kesurupan Linda yang akhirnya disimpulkan itu benar, akhirnya Karena yang terbawa kasus, gitu kan? Tapi udah terlanjur ditangkap-tangkepin, atau mungkin memang ada pelaku yang sebenarnya tapi belum tertangkap, apa sudah tiada, kita nggak tahu. Ya sebetulnya gini Mas. Kalau saya menilai kecelakaan ya murni. Iya. Kecelakaan. Tinggal dicari tahu sebab Kecelakaannya apa? Ya, Karena apa? sebetulnya pelapor, Mas. Dalam BAP LP itu Rudiana itu mengakui bahwa pembunuhan itu motifnya karena eksistensi geng motor. Geng motor, iya. Apakah iya? Nggak ada keterangan yang menyatakan bahwa mereka ini adalah Anggota geng motor. Kamu mendekam bukan? Motornya nggak punya. Ini motornya nggak punya, baru dibeliin motor kemarin sama Ratu Kasih Duris. sama Ratu Durian. Terima kasih Ratu Durian. Ratu Durian itu siapa Ratu Durian? Ya, Ratu Nggak tahu, Durian nggak- tuh nggak- nggak tahu, nggak nggak- ngerti tiba-tiba tidak. datang. Siapa namanya yang dari Tasik pengusaha itu yang Namanya Mbak biasa. Tiara. Ya udah, gua Ratu Durian, tolong saya masih kirim motor, kirim Durian aja deh. Pengusaha Durian durian, ya, pengusaha Durian. durian. Nanti Pengusaha kita Durian, Mas. Pengusaha Durian ya, Ratu nanti kita Durian. ke Tasik gitu ya. Mas Ahmad mau ke sana, Mas. Ayo rame-rame kita ke sana. Beliau tersanjung katanya, waduh mau didatengin Mas. Oh gitu ya, saya ikut dong, saya mau. Ayo, ayo. Iya. Kata tadi kasih Duriannya kemarin. Enggak, Mas. Oh, ada Kasihnya di- motor. Kasih motor aja, kasih Kalau motor yang aja. punya nggak punya motor dikasih motor, yang nggak punya motor dikasih mobil. Iya. Motor apa dikasih kemarin, Saka? Smash. Semes ya? Oke, asik. Oke, Mas. Iya. Jadi tuh kami ini membuat baju nih. Oh, Ini adalah baju Iya. pembela-pembelanya di belakang ini. Ini namanya Perkasa ini. Perkasa. Ya, artinya perjuangan kemerdekaan Saka, pengacara keluarga Saka. Iya. Sedangkan di lawan kita bilang perkosa. Apa itu? Pengacara korban Saka. Oh, gitu ya. Jadi Iya, mereka iya. perkasa lawan perkosa. Nah, jadi Saka ini nggak pernah merasa memperkosa kan? Iya. Kenalnya nggak kan? Kamu mimpi buruk apa yang kamu alami hari itu? Kamu keluar mau ngantar apa waktu itu? Ada motor ya? Nganterin motor. Motor siapa? Tambe. Eka. Eka. Tiba-tiba kau masuk penjara kan? Eh. Nah, gitu. Gimana? Saka coba dijawab aja Mas Barat. Apa sih rasanya kamu tiba-tiba nganter motor, tiba-tiba ditangkap, dituduh? Bingung, jadi udah tahu masalahnya tuh tiba-tiba langsung ditangkap, langsung dibawa tanpa penjelasan apapun. Sampai sekarang masih ingat tuh kejadian hari itu tuh ya? Masih. Masih trauma nggak di kamu? Ya kalau dibilang trauma sih enggak, cuma tapi kesel. Kesel pas. Apa sih coba? Saya belum sempat tanya nih. Kesel itu apa? Kamu nggak bisa ngomong apa gimana waktu itu? Ya satu, saya nggak bisa ngomong, terus juga saya ajar kurang pendidikan, cuman sekolah cuma lulus SD. Jadi sekolah tuh nggak diterusin Iya. karena ekonomi. Kamu dituduhnya apa sih waktu itu? Memukul satu kali, terus turun di pom bensin dijemput kakak, padahal itu nggak ada. Jadi intinya adalah yang dituduhkan ke kamu tuh tidak terjadi dalam diri kamu, dan sekarang yang harus kamu cari tahu siapa yang membuat cerita itu, sutradaranya siapa, ya benar nggak? Penulis skenario ini siapa? Ini yang harus dihukum kalau memang ini tidak benar, benar kan? Kalau memang ini tidak benar, artinya siapa sutradara dan penulis skenario ini kacau banget, betul nggak sih? Benar Atau mungkin mesti kasih penghargaan? Kalau sidang dulu 2016, dasar keyakinan hakim dengan dua alat bukti itu apa? Juga itu kita nggak ngerti. Artinya bahwa ini kasus 340 loh, kasus pembunuhan yang ancaman hukumannya mati. Saksi pentingnya, saksi Mahmud ini tidak dihadirkan. Iya. Lalu, Karena ada sama BAP ya. handphone dan sebagainya pun juga tidak dibuka. Lalu CCTV pun juga betul nggak Bu Titin? Iya, tidak. Dibuka. Itu loh. Ya. Lalu dasarnya apa? Dengan keyakinannya dia dapat memutuskan Saka Tatam itu hukumnya 8 8 tahun loh. Ini anak-anak itu loh. Sementara mereka dukung seumur hidup. Saya nggak ngerti mas. Dia kan pada dasar 2016 itu Bu Titin mungkin ya kan yang Iya. sidang ketiga. Gimana, Bu Titin? 2016. Ya sebetulnya sih waktu sidang kan sidang Saka ya Mas ya. Itu saya juga sudah sampai laporan ke Komisi Yudisial karena tidak seperti sidang anak. Jadi di dalam persidangan itu yang kalau sidang saksi Sudirman itu sudah jelas kan, karena memang mereka juga dalam kondisi tertekan pastilah mengikuti BAP. Sekarang Saka, jadi keterangan Saka dulu yang diminta, baru keterangan saksi. Dan keterangan Saka juga diarahkan sesuai BAP. Ketika saksi menyampaikan kesaksiannya, kan Saka tadi udah ngaku. Jadi selalu diputus Arahnya ke situ terus. diarahkan ke itu. Jadi
mudah-mudahan Ibu Etik menonton. Saya ingat betul, saya waktu itu kaget banget ketika Saka sidang alibi menyatakan jam 10 malam saksi itu bersama Saka mau ke bengkel. Itu baru keluar ngomong bengkel, mana ada Bengkel malam-malam. Iya, padahal kalau bawa di kampung justru jam 2 malam juga masih diterima. Asalkan Saya mahal, kan? memori banget kalimat itu karena dia auranya sambil marah Mas ngomong begitu, motongnya sambil marah. Siapa itu orangnya tuh? Ibu Etik. Ibu Etik ya. Ibu Etik kalau mungkin melihat podcast ini, tolong ingat baik-baik dan coba kasih komentar. Atau mungkin kalau nggak sampai Bu Etik, kalau keluarga saudara Bu Etik disampaikan biar nonton ya. Iya. 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 Ada Bu bengkel katanya kalau di kampung. Itu Bu Etik mesti jalan-jalan ke kampung-kampung ya Bu Etik ya. Karena kan saya nggak anehnya kok dia perempuan, gimana nih hasilnya dulu perempuan semua Mas. Oh, ini ada kabar baru nih. Iya. Apa Saya deh? ditelepon dari Pak Gunawan dari LPSK, ternyata Saka diterima untuk permohonan pelindungan Ah, saksi. Alhamdulillah. Selamat ya Saka. Iya, rilis juga press Iya, conference katanya. udah. Intinya Saka diterima di LPSK untuk. Jadi Iya. mungkin kita nanti susah ketemu Saka karena dilindungi oleh negara, ya. Iya. Dan bagi ini Saka ini adalah saksi yang sangat menentukan. Nah, tentu akan dia kawal dengan pasukan bersenjata dan berbaret. Baret apa sebaret nanti? jadi luar biasa ya Mas Iya, iya. Asal PK. Diterima LPSK. Oh, sekalian kita luruskan juga, Mas Uya, ada simpang siur di luar bahwa ngapain sih PK, ngapain PK, bahwa Saka sudah gerasi, bahwa Saya belum pernah gerasi. nyatakan hari ini bahwa Saka tidak pernah Belum pernah gratis. belum pernah gerasi sama sekali. Itu aja yang kita mau luruskan. Oke, dan intinya Bu, Ya, besok ngomong itu siapa sih Mas sebenarnya? Nggak tahu, ada aja berita gua ngapain PK katanya, orang WK ini udah inkrah katanya, udah gerasi juga. ya walaupun yang siapa ngomong itu pasti kepentingan kita udah tahu apa gitu. Ya. Jadi Iya, kan iya, kan? Mas, saya sih pengajaran kampung gitu ya Mas ya. Saya tuh kadang-kadang bingung itu yang pintar-pintar ngomong hanya berdasarkan putusan gitu. Padahal kan kita juga sudah membuka semuanya. Ini ada yang salah dari Emang yakin mereka pintar? ada Mas. Orang pintar nggak akan bilang orang yang dirinya pintar, Bu. Iya. Kan ini kalau orang dia suka pintar-pintarin orang. Jadi nggak pintar pun dia udah pintar. Kalau yang di sana suka bodoh-bodohin orang. Aku pintar dibilang bodoh sama dia. Jadi beda. Kalau bahasa saya itu kalau barat itu mulutnya tajam tapi sebenarnya tumpul. Kalau yang lain mulutnya tumpul tapi sebenarnya tajam. Menyakiti melukai hati gitu maksudnya. Iya. Nah, kira-kira bukti-bukti berapa bukti atau berapa notum yang sekarang belum dikasih tahu ini Yang dimanapun? sekarang ini yang saya konsep sendiri itu dan teman-teman itu ada 11 tapi 12 iya. tapi kita gabung kurangnya 4 jadi 1 berarti sekitar 7 atau 8. Iya. Novum bukti baru yang akan Nambah. diajukan di PK. Nambah 1 keterangan daripada pencabutan keterangan oleh Dedi itu atau menjadi 1 penambahan. Penambahan lagi. Ya, artinya bahwa menarik banget PK besok itu adanya hadirnya nih, kita sudah komunikasi dengan pihak Peggy juga bersedia hadir, lalu dengan pihak Liga juga bersedia hadir, pihak Dede masih dengan penjajakan ya. Iya. Kalau pihak Dede hadir, ini cukup menarik. 3 saksi ini akan hadir di dalam sidang PK. Bagi saya semua saksi juga nggak hadir juga nggak ada masalah. Gak ada masalah. Iya. Karena menurut saya cukup dengan putusan pengadilan negeri Bandung yang menghilangkan Peggy. Peggy. Iya. Polda yang menyatakan 2 DPO itu Fiktif. Iya, dia Ini fiktif. sudah kelihatan halusinasi cerita ini Berat. yang mengakibatkan ini di penjara. Nah, sehingga kronologis peristiwa kejahatan pemerintah tidak sama Ya, sekali. berarti 3 DPO dianggap tidak ada. Iya. Karena Peggy, Dan- kalau Peggy yang kemarin dibebaskan kan harus ada Peggy penggantinya. Iya. Iya, dan harus ditangkap, harus tetap ditelusuri ya. Iya kan, itu adalah putusan. Artinya kalau kan Peggy yang dituduhkan Harus sebagai disalah. orang, iya. Harus ada orangnya. Ini nih saya menyimpulkan ini adalah dari tahun 2006 itu bukan 2016. teknologi 16 itu bukan teknologi Jadi- GPS maupun handphone yang kelemahan, tapi adanya unprofesional yang dimiliki oleh anggota Polri, khususnya Rudiana. Gitu. Jadi awalnya dari dia. Gitu. Mungkin kita memaklumi lah, mungkin Kapolres Cirebon, Kasat Cirebon itu mau berpikir ya dia menyidik, tapi anaknya Kasih aja ya. Ya. mungkin anaknya mati kan, sehingga percaya aja gitu. Dia nggak mikir lagi, ini orang udah pada bonyok-bonyok nih di bumi. Akhirnya mereka sadar, waduh ini orang ngelaporin kita. Ya udah, lanjutin ke Polda gitu. Polda pun nerima. Iya. Polda Jabar menerima, kasihan juga itu. Saya dengar direktur yang dulu udah meninggal.
Kasat Jatan Rasnya Malai juga udah meninggal, Imam itu udah meninggal, Iya. Kombes itu udah meninggal. Nah terus bola panas ini dibawa oleh ke sana. Tiba-tiba nggak tahu jaksa yang mana Pak, kayak Sagung tolong periksa jaksa yang memeriksanya. Oh Pak pengadilan tolong dikasih lagi hakimnya gitu. Tiba-tiba muncullah film ini gitu. Mereka juga dulu nggak bermimpi lagi mau PK sekarang, kamu nggak nyangka kan mau PK sekarang kan? PK inilah akan membuat bukan kamu bebas, kamu sekarang udah bebas, tapi PK ini akan membuat kamu untuk direhabilitasi lagi, dipulihkan nama baikmu lagi. Mudah-mudahan mentalmu itu akan baik lagi. Ya, karena Bang Uya itu akan menjadi calon anggota DPR RI nanti. Mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan bebas dulu sebelum Bang Uya dilantik kan. Iya. Tapi kalau nanti pun kalau Bang Uya dilantik belum di Maju Bang maksudnya. Uya Ya. maju. Saya panggil, masuk komisi 3 lah, Mbak. Iya, iya. Paksa. Iya, iya. Kita ngadu lagi. Iya, iya. Takkan ada lagi lelaki seperti dirimu. Takkan ada lagi ruang hatiku hanya untukmu. Nah, ini ada lagi. Pemandi jenazah Vina Cirebon ungkap tidak ada luka bekas tusukan senjata tajam di jasad korban. Oke, jadi gini. Iya. Dari awal kan sudah dikatakan, Bang Krisna tadi. Kita akan melaporkan dokter forensik. Dokter forensik yang menyatakan bahwa ditemukannya mani Iya. dalam waktu 13. Itu mustahil ditemukan air sperma. Iya. Dan kesalahan mereka adalah sudah dikenain dakwaan pasal pembunuh dan pemerkosa. Tidak ada tes DNA lagi. Iya. Nah, dan kita memiliki dokumentasi foto-foto bahwa tidak ada kerusakan mayat atau kerusakan yang tubuh cocok seperti yang dikatakan itu. Ada nih buktinya. Ada Ada. buktinya. Dan akan ada juga di sana. Kita ajukan ke peninjauan kembali nanti. Mana saya boleh lihat? Bisa lihat. Iya, tapi nggak usah di sini ya. Iya. Biar surprise di sana ya. Kemudian? Iya, iya, iya. Kemudian memandi jenazah. Itu pembinaan jenazah itu maaf ya. Kalau membersihkan mayat itu mas bukan begini-gini. Tapi sampai dikorek-korek sampai di kemaluannya, di alat duburnya dibersihin gitu. Nah, di situ mereka bisa tahu. Tapi ada juga yang pemandi ini katanya banyak airan, dia terpengaruh mungkin meninggal karena diginiin. Tapi nggak ada macam-macam karena dia serba tahu. Kalau lihat dia mendengar cerita dari versi kepolisian, versi kesurupan, Doktrin lah ya. ya kesurupan. Akhirnya jawabnya begitu. Tapi intinya dia memandikan tidak ada melihat luka-luka selain luka satu di lutut itu aja. Ini kayaknya menurut saya ya, awalnya tuh kesurupan ya sih. Ini gara-gara kesurupan ini sebetulnya. Iya kan? Iya, iya. Kesurupannya itu serius atau enggak? Nah, iya, itu maksudnya gara-gara kesurupan akhirnya jadi begini. Apakah kesurupan itu menjadikan adanya peristiwa ini? Kan kita belum ngerti, Mas. Alangkah baiknya Mas Wia yang melakukan olah TKP itu waktu Ya. dihadirkan Hadirkan. dalam sidang PK. Betul. PK. Kan kita Itu akan khawatirnya lebih gitu, Mas. Jadi kita minta gini, gini. Pak Polisi, ini kan kita mau mencari kebenaran material, di mana yang tidak terpenuhi ketika penyidik Anda mengejar pengakuan tersangka. Kita katakan peradilan ini rekayasa penyidikannya, kenapa? Karena tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengarkan, dan mengalami peristiwa itu selain yang disebut tuh namanya Aib, Dede, dan Pasren. Pasren Iya. dan Kapi. Iya, KP. Nah, terus datanglah bahwa siapa tahu aja Polri benar kan? Iya. Yang hadirkan, Hadirkan. bandingkan dengan lalu lintas. Iya. Ya kan? Lihat olah TKP yang sudah sempurna Iya, bagus. betul. Hebat lalu lintas, tapi hanya gara-gara bapaknya Rudiana ini datang tanggal 29 ke Polsek. Motornya bagus, katanya bagus. Apa lecet itu? Kan ada 20 cm itu kan. Dan ketika olah TKP di Beda. belakang showroom itu tidak ditemukan tanda Motor tangan. terbanting Nggak itu ada paling apa-apa, Mas, lecet. di belakang showroom itu. Tapi kalau kepala jatuh pecah, Iya. pasti makanya ada gesekan tuh benturan benda tumpul itu yang dimaksud dengan kecelakaan. Kalau sampai terjadi pemukulan atau apa tuh namanya penganiayaan, palingnya di TKP itu ada sisa-sisa darah lah. Ya. Nggak mungkin bisa Sama dibersihkan sama Nah, sekali. itu paling logik sih. Iya. Di tempat pendengarnya itu ada ceceran darah dan menuju perjalanan ke sana kan juga ada darah-darah. Gitu Mas loh. Uya, Karena ini kan ada luka 3 TKP. tusuk menurut mereka dan ada luka saya dan sebagainya. Pasti ditemukan sedikit pun atau sisa Tetes, atau ya. sisa bekas pukulan bambunya atau apa di situ. Itu Pasti, ditemukan. iya. Ini contoh nih, ini ada 3 TKP. Yang pertama, ketika ada kamu itu dibilang bahwa itu dipukul itu masih di jembatan Talun. Flyover Talun. Nah, kemudian ini pulang nih katanya. Iya. Berarti dia nggak ada peluang untuk bekerja sama membunuh. Oke, pasalnya berat banget.
Gara-gara dia udah dihukum, kasihan lagi 7 orang ini karena persidangannya cuma 1 bulan kan gitu kan Bu? Iya. 1 minggu. 1 minggu aja sidang selesai ya. Itu susah-susah tidak masuk di akal, harusnya dia dibebaskan ini. Ya. Kemudian di belakang showroom ada kebun kan? Ya. Nah, di kebun inilah TKP yang kedua. Ya. Si Eki itu perutnya Iya. mati. Nah, kalau analogi atau asumsi yang analoginya atau perbandingannya mengatakan ini, kalau Bang Uya motong ayam nih, darahnya jatuh banyak itu di tempat potong ayam atau di tempat buang ayam mayatnya? Iya, potong ayam lah. Darahnya kan? Iya. Nah, setelah dari sini oleh si Dani, Andi semua itu dibawalah mayatnya naik motor. Jarak 3 kilo, daruh ke mana? Polsek Talun. Di flyover Talun. Flyover Talun. Nah, di sinilah darahnya banyak banget di situ. dan lukanya itu Ada bukti fotonya? ada kita punya. Oke. Dan kira-kira ada banyak bukti-bukti foto atau bukti-bukti yang selama ini belum dihadirkan, belum keluar tapi ada dikeluarkan? Iya. Artinya akan ada foto-foto, bukti-foto yang berbicara yang akan Visualnya. menghadirkan. Iya, pasti. Visual dalam putusan Foto- misalkan ada foto baru ya? visualnya Dan nggak ada. foto itu Ada. tidak Visualnya boleh, akan kita jangan hadirkan. disembunyikan. Iya. Harus jangan disembunyikan sama Iya, polisi. Polisi betul. bawa. Dan kalian punya bukti foto ini? Kita Ya. punya semua. Kita tunggu bukti foto-foto barunya. Oke, jadi intinya itulah yang akan mengejutkan. Ya, Nanti kan dari karena TKI. gini Mas, kalau saya misalnya mendengar tayangan TV kan, saya melihat kondisinya sadis dari hasil visum. Saya bingung ini hasil visum mana sih yang dibaca gitu. Iya. Karena di hasil visum tuh nggak ada Mas kesadisan, nggak ada. Hasil Iya. visum tuh luka lecet, Jadi luka bisa lecet, dipastikan luka lecet gitu Mas. pengacara-pengacara sana itu dia ngeliat TikTok. Itu begitu kan? Termasuk contoh. Ini contoh nih, ada seorang lawyer bilang gini. Peggy itu ganti nama Robi loh. Pakai data Minduk adminduk. Peggy ini nggak pernah ganti nama Robi, hanya panggilan doang gitu. Iya. Begitu ditanya, yang ganti KTP siapa? Yang masukkan siapa? Bapaknya atau anaknya? Nggak bisa jawab semua. Jadi mereka sumber-sumbernya itu adalah sumber-sumber yang berdasarkan yang fitnah. Ya itulah karena itu makanya heran. Mereka ini dijadikan pengacara di sana karena tergerak hatinya melihat kemanusiaan ada orang yang tidak salah dihukum, atau gara-gara berita hoax sehingga orang salah yang dia bela. Iya. Lu paham dah? Ya kalau begitu penjahat semua tiba-tiba kita BAP penjahat dan dizolimi, akhirnya terbalik. Harusnya yang diteriakin maling yang dibela, tapi yang teriak malingnya yang malah dia bela sama dia gitu. Artinya kalau nanti di PK ataupun nanti di kedepannya ini bisa dibuktikan bahwa Maksudnya- kasus ini rekayasa, artinya Iya. yang merekayasa kasus ini benar-benar biadab dong berarti. Maksudnya ini ya Benar, saya lihat Waduh. pasti Ya. dengan Orang- dengan orang- Dede mengaku Iya. Dede itu kasus kunci loh dengan aib. Iya. Dia itu orang yang katanya melihat di lokasi jarak 50 meter. Dia bisa menyebutkan nomor plat nomornya, warna rumah, orang ciri-cirinya bisa gitu. Sekarang dia mengakui bahwa disuruh Aib, disuruh Rudiana. Oke, kedua, kenapa Aib menuduh? Karena mereka pernah Aib pernah dalam masalah internal. Iya. Biar nggak ada kerasaan. Berarti tidak objektif Tidak, luar kesaksian biasa. daripada si Iya, Aib. iya, iya. Dan semua artinya berbeda di dalam keterangan ini yang cemburu dengan ini. Ya kan? Iya. Lalu dalam sini Jadi ada ini- 3 orang yang Iya, cemburu. Ini yang cemburu Iya. lagi katanya. Ini diduga. Jadi tidak ada Dikasih motif, clone semua. tidak ada motif dan apa dampaknya? Saya mau tanya, kalau kamu mau membunuh, apa tujuan membunuh? Pernah terluka? Kedua, manfaat dia membunuh apa? Nggak ada. Iya, harus- Karena dia memang nggak kenal, nggak ada. Nggak ada. Jadi menurut saya sekarang yang harus segera keluar adalah AF dan Rudiana. Aib. Kita minta 7 terpidana itu Ayo. dikeluarkan dulu Pak Presiden, keluarkan. Iya, iya. Kenapa? Karena udah kelihatan, Iya. udah tercium bau-baunya. Dan AF sama Rudiana ditunggu untuk bicara keluar ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Hakim, tidak sengaja waktu keluar masjid, Pak Eman. Kemudian saya tanya, kenapa Bapak melawan arus putusan? Ya, tapi saya yang membela terbaik Indonesia. Kenapa? Ya karena pasti Bapak membaca putusan-putusan yang lain. Ini memang harus dibaca gitu. Nah, tapi Hakim Eman kan mau dilaporin sama Rasman. Gak ada pengaruhnya. Mereka itu Nggak mau adalah putusan, Iya, nggak iya, mau iya. putusan. angin berisik yang nggak ada gunanya gitu. Karena saya mau tanya sama Mas Farhat, ada apa sih sama Abang Rasman? Dia Eh, nggak tahu. Apa sejati kayaknya? Bukan, mungkin kita lihat dulu deh. Sebelum saya bertanya dulu, ini boleh saya bertanya sama Saudara Rasman. Kami ini dari organisasi berlindung di Peradi. Bapak dari organisasi mana? Kenapa saya tanya begini? Siapa tahu dalam pertandingan atau perundingan ini tiba-tiba ada yang tersinggung, kita bingung mau laporkan kemana nanti.
Karena setahu saya, Pak Rasman ini, mohon maaf, dikoreksi kalau salah. Beliau ini bagi saya adalah mantan pengacara. Karena oleh Kongres Advokat Indonesia, beliau sudah Pak Farad, kita fokus pada Pak Suroto dulu. Oke, cuma saya mau tanya itu satu. Kedua, nanti kalau ada SP3 yang tolong diperlihatkan sama kita. Gini, silakan dulu Pak Suroto. Makanya gini ya, makanya update. Belum selesai. Tanya dulu. Belum saya, kami Anda pergi ke KAI, benar tidak Presiden Siti Jamalia Lubis atau laporannya dicabut. Saya harus fokus pada Nggak mau bayar, ya kan? Terus pokoknya apa aja ya, udah kayak apa deh, pokoknya butuh saya gitu. Dan tahu diri lah kamu itu tersangka, nggak boleh membela Polri saat ini. Bukan udah di Ya itu kan SP3. laporan yang sudah Iya. memang kan waktu itu dia dengan Ibu E itu kan hanya gara-gara emosi, Iya. karena memang masih ada yang sangkutan 500 juta yang katanya diserahkan ke KPK untuk bawa ke polisi katanya waktu itu, karena caranya dia bawa Bareskrim, karena Bareskrim ini bisa mengendalikan KPK, karena dulu ceritanya Becky itu kalah, padahal dia bukan lawyernya. Hey Ran, kalau lu bisa membuktikan pernah hadir di sidang pra peradilan Jakarta Selatan, Mahathir Ismail, lu hebat. Hanya pernah Regi Sudiana diberi kuasa, tiba-tiba dicabut kuasa nggak jadi. Itu pun saya bisa membuktikan bahwa Oknum Ran ini pada saat itu belum dilantik, belum disumpah menjadi advokat di Ambon. Masa ada pengacara KTP di Sumatera pergi dilantiknya di Ambon untuk apa? Ya kan? Nah kemudian kita sudah melihat bahwa komite KAI itu sudah memecat dengan tidak hormat. Ya, kita berpikir dia itu adalah mantan pengacara dong, ya kan? Nah, sekarang dia diterima oleh organisasi advokat mana? Dan bagi organisasi advokat ini, apabila Ngana tidak hukum ini orang, maka Farad Abbas akan menggugat Ngana P organisasi. Kenapa? Karena Ngana P organisasi tidak bisa membedakan, ya, mana pengacara yang melanggar kode etik dan mana pengacara yang kasar, mana kasar dengan pengacara yang sesuai kode etik. Oleh karena itu, segera pecat orang ini menggunakan pemecatan organisasi KAI. Segera. Jangan dibiarkan. Karena memelihara orang ilegal, maka kalian juga ilegal. Oke. Kayak polisi, Mas Wia, kalau belum dilantik belum bisa menilang pelanggaran lalu lintas. Oh gitu ya. Iya, kayak gitu ya. Lu yang ngomong ya? Kamu belum dilantik. Lu dilaporin tadi. Saka. Kalau kita udah pernah mengalami ya. Saka. Gimana ngadepin PK besok? Kalau Saka mah siap-siap aja. Santai ya? Iya. Nggak deg-degan ya? Enggak. Yakin Saka ya? Yakin. Mau bicara apa nih Saka sama penonton kita? Ya terima kasih semuanya telah yang mendukung Saka. Yang awalnya juga banyak hujatannya nggak enak juga. Saka juga sebetulnya mendengar. Saka juga kadang-kadang ngeliatin dari YouTube. Ya banyak yang pertama awal tuh hujatan benar-benar bahwasanya ini tuh harus dihukum berat. Namun setelah berapa minggu kemudian ada Kang Dede berubah drastis. Banyak yang mendukung Saka harus semangat, Saka harus kuat. Saka ini kalau emang Saka tidak bersalah, lanjutkan. Jangan putus asa, maju terus. Dibela sama 3 orang pengacara ini. Ya alhamdulillah Saka ini buat menambahkan semangat Saka bahwa Saka itu tidak pernah melakukan apa yang tidak pernah Saka lakukan. Iya. Saka semangat Saka ya? Iya. Dan Saka mau ngomong apa sama Dede yang baru ngaku kemarin dia kata diarahkan? Ya kalau Saka sebenarnya Saka juga nggak kenal sama Dede juga. Iya. Jadi ya terus nggak ada kaitannya sama Saka, yang ada kaitannya kan yang 7 terpidana yang di dalam. Iya. Yang pernah mukul itu. Iya. Jadi Saka tuh bener-bener nggak tahu kalau Dede dipukul, nggak tahu. Mau Lagi kerja Mas. lagi kerja ya. Itu Saka waktu ada pemukulan Aib sama Dede itu baru pulang dari Kerawang. Oh dulu jadi Dede juga diikuti pukul itu. Nggak ngerti. Jadi ceritanya kalau Aib dipukul juga nggak tahu. Baru tahu dari cerita Dede. Jadi sebenarnya tuh bukan baru tahu, waktu saya pulang dari Kerawang ya ada saudara ya bercerita kalau di situ kan namanya kampungnya, kalau bawa cewek paler-paler tuh pasti tegur. Iya. Oke, sekarang Aib dimanapun kamu berada keluar dan bicara. Pak Rudiana juga harus bicara, ya kan, agar tidak makin panjang. Ya.
Ya, terima kasih semangat. Oke. Kita akan tunggu, kita akan Sobat, lihat. saya mengajak masyarakat Cirebon untuk hadir jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Cirebon. Ya, Bersama-sama kita dukung. Karena selama masih ada anak yang terzalimin, 7 orang di penjara warga Cirebon, maka negara demokrasi dan keadilan ini tidak akan pernah ada di negeri Pertiwi Indonesia khususnya Kota Cirebon. ya. Mohon dukungan selalu kawan-kawan. Saya Pak Tabas, Krisnamurti dan Ibu Titin. Semangat terus. Salam perkasa. Salam perkasa. Perjuangkan keadilan Keadilan Saka. Saka. Para Tabas, Ya. Krisna dan Kristan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama